tentang analisis penerapan etika bisnis dan profesionalisme pada usaha budidaya basil dan olahan sayur. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pasca Sifawati dan teman saya. Saya Giri Abrian Mustayo. Saya Ananda Najura. Saya Aulia Dinda Utami. Saya Siti Abriani. Saya Reza Fatia. Yuk, kita mulai. Kalau kita bicara soal ekonomi Indonesia, salah satu pilar yang gak akan bisa kita lupakan adalah UMKM. UMKM bukan sekedar usaha kecil-kecilan. Mereka adalah tulang punggung lapangan kerja, penggerak inovasi, dan ujung tombak ekonomi masyarakat. Dan belakangan ini, ada sektor yang makin menarik perhatian, yaitu agribisnis. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makan sehat, peluang sektor ini terbuka semakin lebar. Tapi, membangun usaha itu gak cukup hanya dengan produk yang bagus. Ada dua hal yang sama pentingnya, yaitu etika bisnis dan profesionalisme dalam pengelolaan. Nah, dalam penelitian ini, kami melihat langsung sebuah UMKM yang bergerak di bidang budidaya hasil dan olahan sayur. Usaha ini sudah berdiri sejak 2014. Dan selama itu, mereka memahami banyak sekali tantangan, seperti cuaca yang enggak menentu, serangan hama, keterbatasan tenaga kerja, dan persaingan pasar yang ketat. Tapi, mereka bertahan. Nah, itulah latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Menarik bukan? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi yang akan dibawakan oleh teman-teman. Terima kasih Pasca. Pada bagian tinjauan pustaka ini, kami membahas mengenai konsep dasar etika bisnis dan profesionalisme. Etika bisnis adalah pedoman moral yang mengatur perilaku usaha agar tidak merugikan pihak lain, serta menjunjung nilai kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Berdasarkan penelitian oleh Fikri Salam dalam jurnal Future Academia, The Journal of Multidisciplinary Research on Science and Events, penerapan etika bisnis secara konsisten mampu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Prinsip etika bisnis dalam UMKM agribisnis meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian sosial, dan juga profesionalisme juga penting. Profesionalisme mencakup kemampuan mengelola risiko, konsistensi produksi, inovasi produk, adaptasi terhadap teknologi. Dalam Journal of Open Innovation, Technology, Market, and Complexity disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi digital yang disertai etika bisnis dapat meningkatkan daya saing UMKM secara signifikan. Dari tinjauan pustaka ini dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dan profesionalisme saling melengkapi dalam menciptakan usaha yang berkelanjutan. Selanjutnya, bagian metode penelitian akan disampaikan oleh teman saya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memahami secara lebih mendalam pengelolaan usaha hidroponik di SIPA Hidroponik. Penelitian dilakukan di SIPA Hidroponik yang berada di Kota Medan pada periode Januari sampai Maret 2006. Lokasi penelitian dipilih secara progresif sampling karena usaha ini telah beroperasi lebih dari 10 tahun dan memiliki fokus pada budidaya tanaman basil. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pemilik usaha, serta dokumentasi dan literatur. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil observasi, usaha ini mampu memanen sekitar 5-10 kg basil per harinya, tergantung pada permintaan pasar. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti cuaca panas yang memengaruhi kualitas tanaman, serangan hama, serta keterbatasan tenaga kerja. Meskipun demikian,
pelaku usaha tetap berkomitmen menjaga kualitas produk dengan tidak menjual basil yang tidak layak. Hal ini menunjukkan penerapan etika bisnis yang dimana kualitas dan kepercayaan konsumen lebih diutamakan dibandingkan dengan keuntungan jangka pendek. Nah, dari sisi teknologi informasi, usaha ini memanfaatkan media sosial dan live streaming sebagai sarana pemasaran digital, seperti TikTok. Praktik ini sejalan dengan temuan dalam Journal of Open Innovation, Technology, Market, and Complexity yang menyatakan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan daya saing UMKM. Selain itu, pemasaran dilakukan secara jujur dan transparan, terutama dalam penyampaian informasi terkait berat dan harga produk. Jadi, dalam persaingan pasar, usaha ini tuh menghadapi sayur konvensional, sayur hidroponik, produk olahan non-sayur. Namun, usaha ini memiliki diferensiasi, yaitu fokus pada hasil dan inovasi di lahan sayur. Strategi yang digunakan bukan bersaing soal harga murah, tetapi bersaing melalui seperti kualitas produk, konsisten produksi, kepercayaan konsumen. Jadi hal ini terjalan dengan teori strategi kompetitif dari Michael A. Porter yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui diferensiasi. Dalam praktiknya, etika bisnis terlihat dari seperti kejujuran pemasaran, komitmen kualitas, tanggung jawab terhadap konsumennya, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dan solusi. Berdasarkan hasil penelitian, kami memberikan beberapa rekomendasi. Di bidang produksi, perlu pengelolaan yang lebih adaptif terhadap cuaca dan pengendalian hama yang lebih sistematis. Di bidang teknologi, disarankan menggunakan pencatatan digital untuk produksi dan penjualan agar lebih profesional. Dalam persaingan usaha, terus melakukan inovasi produk dan menjaga diferensiasi. Dalam etika bisnis, konsistensi kejujuran dan kualitas harus dipertahankan karena menjadi pondasi kepercayaan konsumen. Sebagai kesimpulan, usaha budidaya basil ini menunjukkan bahwa etika bisnis, profesionalisme, inovasi, pemanfaatan teknologi merupakan faktor utama dalam keberlanjutan UMKM agribisnis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bye. Waduh.